Jadi di tanggal 5 Agustus yang mulia, saya ditelepon rekan saya, pejabat utama di Mabes Polri menyampaikan, "Bro, ini Richard rubah keterangan." Sambo panik dan pasrah. Akhirnya cerita ini terbongkar. Dicecar hakim, Sambo ungkap semuanya. Dicecar hakim, Ferdi Sambo ungkap sosok Jenderal Bintang 2 yang bocorkan soal Baradae rusak skenario. Suara.com. Ya, akhirnya cerita ini terbongkar. Iya. Terbongkarnya itu karena apa? Jadi di tanggal 5 Agustus yang mulia, saya ditelepon rekan saya, pejabat utama di Mabes Polri menyampaikan, "Bro, ini Richard ubah keterangan." Loh, siapa namanya tadi yang mau beritahu saudara? Bintang 2 di Mabes Polri. Siapa namanya? Kepala Divisi TIK, Namanya Irjen Selamat. Selamat ya. Dia mau beritahu kepada saudara? Ini Richard berubah keterangan. Berubah keterangan. Saya bilang ubah keterangan apa? Dia sudah buat pernyataan, kemudian sudah dipanggil ke pimpinan Polri di tim sus bahwa senjata dia itu kamu ambil, kemudian kamu yang nembak semua Yosua. Oh, saya kaget. Loh, kok bisa begitu? Saya bilang saya tidak akan hadir kalau saya belum lihat berita acara pemeriksaan. Karena waktu itu Richard sudah ditahan. Kamu tunjukkan saya baru saya akan hadir. Pagi jam 5 sudah selesai pemeriksaan, dia datang, saya baca. Benar berita acara itu. Saudara baca ya? Saya baca. Ada tanda tangannya? Ada tanda tangan. Iya. Itu yang kemudian diakui bohong di persidangan. Saya sampaikan kalau keterangan dia seperti ini, saya siap untuk bertanggung jawab. Baru-baru ini Ferdi Sambo membongkar sosok Jenderal Bintang 2 Polri yang pertama kali menyampaikan kepadanya terkait perubahan keterangan Barada Richard Eliezer atau Baradae di luar skenario pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu, siapa Jenderal Bintang 2 itu? Adapun keterangan itu diungkapkan Sambo kala dia bersaksi di sidang obstruction of justice Brigadir Yosua Huta Barat bagi terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Akhirnya cerita ini terbongkar. Terbongkarnya karena apa? Tanya hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 5 Januari 2023 malam. Dari sini Sambo menceritakan bila ada rekannya di Polri menyebut Richard telah merubah keterangannya. Alhasil skenario yang sudah dia susun pun berantakan. Jadi di tanggal 5 Agustus saya ditelepon rekan saya, pejabat utama di Mabes Polri, menyampaikan, "Bro, ini Richard merubah keterangan," ucap Sambo. Merasa penasaran, hakim pun mencecar sosok yang dimaksud Sambo itu. Istri dari Putri Chandrawati mulanya hanya mengatakan jika sosok itu berpangkat Irjen atau Jenderal Bintang 2. Siapa tadi yang memberitahu saudara? Tanya hakim. Hakim merasa tak puas dengan jawaban Sambo tersebut. Akhirnya Sambo membongkar sosok Jenderal Bintang 2 tersebut. Namanya cecar hakim. Kadif TIK Irjen Selamat, kata Sambo. Karena skenarionya pelan-pelan mulai dibongkar Richard, Sambo kemudian buka-bukaan dengan Selamat tentang skenario tersebut. "Ini Richard berubah keterangan." Saya bilang, "Ubah keterangan apa?" Dia sudah membuat pernyataan dan dipanggil pimpinan Polri. Di tim sus bahwa senjata dia kamu ambil dan kemudian kamu yang nembak semua Yosua. Saya kaget, kok bisa kayak gitu, sebutnya. Saya bilang saya tidak akan hadir kalau saya belum lihat berita acara pemeriksaannya. Kan waktu itu Richard sudah ditahan. Kamu tunjukkan ke saya baru saya akan ikut, sambung Sambo. Akui salah tembak Brigadir J, Richard Eliezer. Kalau waktu bisa diputar kembali.
Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J kembali digelar pada Kamis 5 Januari 2023 dengan agenda pemeriksaan terdakwa Richard Eliezer. Richard Eliezer kembali dicecar hakim jaksa penuntut umum sebagai terdakwa mengenai waktu kejadian. Hakim Wahyu sampai menanyakan ulang bagaimana detik-detik penembakan terhadap Joshua terjadi, bagaimana peran Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal hingga Kuatmaruf pada kejadian 8 Juli lalu. Kemudian di mana Richard berlatih menembak dan mempertegas posisi Richard sebagai ajudan dengan pangkat rendah yaitu Barada yang hanya dilatih untuk melaksanakan perintah dari atasan tanpa melakukan analisis. Hakim Wahyu juga seolah ingin mempertegas keterangan Richard Eliezer soal kondisi TKP pembunuhan di Duren 3 maupun rumah pribadi Ferdi Sambo di Saguling. Melalui tayangan live YouTube Kompas TV, ada momen di mana salah seorang jaksa penuntut umum Paris Manulu mengkonfirmasi ulang tentang pengakuan Richard Eliezer sebagai terdakwa kasus penembakan Brigadir Yosua. Saudara sudah mengakui bahwa saudara benar-benar menembak daripada Yosua, korban. Di sini mungkin korban sudah membusuk dan keluarganya begitu kehilangan, dan di persidangan ini saudara mengakui bahwa saudara telah melakukan penembakan. Benar demikian ya, terdakwa? Cecar jaksa Paris Manulu. Benar, Richard mengakui. Jaksa Paris Manulu kembali bertanya soal apa yang dipikirkan Richard terhadap kesedihan keluarga Yosua Huta Barat selaku korban. Saya sudah meminta maaf ke keluarga korban. Saya salah. Saya tahu saya salah. Cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu. Bahwa saya hanya disuruh oleh Pak Sambo. Kalau waktu bisa diputar kembali mungkin gak seperti ini juga Bapak. Jawab Richard dengan suara sedikit bergetar menahan tangis. Serupa dengan jaksa, Hakim Wahyu menjelang sebelum sidang berakhir sempat bertanya soal bagaimana perasaan Richard Eliezer setelah semua rentetan kejadian sampai persidangan berjalan hingga saat ini. Mendapat pertanyaan itu, Richard tampak diam beberapa saat dan menarik nafas sebelum menjawab jika dirinya masih merasa bersalah dan menyesal. Pekan depan akan dilanjutkan agenda pembacaan putusan dari JPU. Pasalnya, Hakim menyatakan proses persidangan sudah selesai dengan agenda pemeriksaan saksi, ahli dan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini disampaikan Hakim Wahyu Imam Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari 2023. Kepada jaksa, Hakim Wahyu menanyakan kesediaan pembacaan tuntutan tersebut. Jaksa menyampaikan sidang akan digelar 2 pekan mendatang. Hal itu didasari karena banyaknya perkara dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua yang mengharuskan sidang digelar secara runtut. Kendati demikian, Majelis Hakim meminta jaksa untuk menjadwalkan sidang pekan depan terlebih dahulu. Hingga dirasa waktu tidak cukup, maka sidang akan kembali digelar pada jadwal yang ditentukan jaksa. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.